Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi, namun seperti biasa. Sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis, karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tema 1 subtema 3, muatan pembelajaran IPS. Di mana materi ajar kita pada pagi hari ini yaitu pembelajaran 1 tentang makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia, dan pembelajaran 5 bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Nah, kemarin kan di subtema 2 kita sudah mempelajari tentang beberapa makanan tradisional sebagai keragaman yang ada di Indonesia. Tapi sekarang kita akan melihat lagi beberapa makanan khas yang ada di Indonesia. Dan juga di pembelajaran 5 tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Jadi akan khusus di salah satu daerah saja. Bagaimana, sudah siap belajar? Ayo kita mulai belajar ya. Jadi materi pertama, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia itu kaya akan keragaman budayanya. Salah satunya berupa makanan tradisional. Seperti gambar ini adalah nasi tumpeng. Di mana nasi tumpeng itu melambangkan kejayaan. Dan biasanya nasi tumpeng ini dijadikan budaya pada perayaan-perayaan tradisi di daerah-daerah di Indonesia loh anak-anak. Bisa kita lanjut ya, kita lanjut. Yang pertama ada nasi timbel dari Jawa Barat. Di mana nasi timbel ini nasi yang dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nah, kira-kira siapa yang pernah makan nasi timbel? Banyak ya. Selanjutnya, setelah nasi timbel, ini ada nasi jinggo, berasal dari Bali. Di mana nasi jinggo ini merupakan nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Biasanya nasi jinggo ini juga ada kacang goreng, lalu sambalnya yang lumayan pedas ya anak-anak. Setelah nasi jinggo ada yang namanya papeda, berasal dari Papua. Papeda itu terbuat dari bubur sagu. Anak-anak tahu kan sagu? Pasti tahu dong, sagu itu dari tumbuhan lalu dibuat menjadi tepung. Setelah menjadi tepung sagu dijadikan bubur. Berasal dari bubur sagu papeda ini. Jadi papeda ini memiliki rasa yang tawar. Ya benar. Lalu disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Ya, ini disajikan dengan ikan tongkol atau mubara dengan kuah kuningnya. Ya, ini kuah kuning. Oke. Inilah dia namanya papeda. Makanan khas dari Papua anak-anak. Selanjutnya ada bubur Manado, khas dari Sulawesi Utara. Di mana bubur Manado ini bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Dan bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Dari tampilannya ini menggugah selera sekali ya. Ada bubur, habis itu dicampur dengan jagung manis, labu, kangkung, bayam, ada sayurnya juga. Ini ditambah dengan seledri sedikit. Mantap. Ya, itulah tadi tentang makanan
tradisional anak-anak sebagai identitas bangsa Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk keragaman daerah asal yang ada di Indonesia. Jadi kita akan mempelajari satu bentuk keragaman di satu daerah saja ya. Bapak akan memberikan contoh di sini. Jadi keragaman dari setiap daerah ingat meliputi apa saja? Ya, benar sekali, ada suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, ada agama juga, ya. Ada pakaian adat, ada senjata tradisional, ya. Jadi sekarang kita akan masuk saja, kita akan belajar tentang satu contoh keragaman daerah asal dari Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu Pak Guru perlihatkan ini ada peta Jawa Tengah. Yang pastinya bahasa daerahnya menggunakan bahasa Jawa. Di mana Jawa Tengah juga ada salah satu candi yang terkenal di sana, yaitu Candi Borobudur ya. Ada salah satu candi yang terkenal di sana, yaitu Candi Borobudur, asal dari Jawa Tengah juga. Oke, bisa kita lanjut. Rumah adat Joglo berasal dari Jawa Tengah juga. Nah, jadi ini Joglo ini merupakan rumah adat dari daerah Jawa Tengah. Tetapi dalam perkembangan zaman sekarang tidak hanya di Jawa Tengah saja loh Joglo ini terkenal, bahkan di daerah-daerah lain yang memang banyak peminatnya bisa membuat rumah Joglo ini. Karena memang sangat identik sekali dengan tradisi dari Jawa Tengah ya anak-anak ya. Selanjutnya senjata tradisionalnya yaitu keris, dan di Bali pun ada juga keris ya, tidak hanya di Jawa. Bahkan dahulu kalanya kerajaan-kerajaan dari Jawa itu datang ke Bali, sekalian dia bertukar tradisi anak-anak di sini. Selanjutnya ada alat musik tradisional gamelan. Gamelan ini dibunyikan dengan cara dipukul. Masih ingatkah kalian? Gamelan dibunyikan atau dimainkan dengan cara dipukul. Jadi ini merupakan gambar satu set gamelan tradisional khas dari Jawa Tengah. Di Bali juga ada loh gamelan seperti ini ya, satu set. Oke. Nah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Mari kita mulai berlatih. Ayo kita berlatih. Semakin banyak berlatih, kalian pasti semakin bisa ya. Jadi untuk latihan hari ini yaitu keterampilan praktik. Dimana yang pertama, silakan buka buku pena kalian halaman 54. Silakan buatlah cerita sesuai petunjuk di buku tersebut. Selanjutnya, nomor 2, lalu ceritakan dan rekam dalam bentuk video. Jadi setelah kalian membuat cerita sesuai dengan petunjuk di buku, ceritakanlah dan rekam dalam bentuk video. Mintalah bantuan orang tua kalian untuk merekam atau saudara mungkin ya. Jadi terakhir seperti biasa, kirimkan hasil video kalian ke guru wali. Ingat, membuat tugasnya itu yang menarik ya anak-anak ya. Jadinya penilaiannya itu akan menjadi lebih baik. Oke, seperti biasa ingat, jaga kesehatan kalian, gunakanlah masker jika kalian bepergian keluar rumah atau melakukan aktivitas di luar rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian. Ingat, tetap berlatih, atur waktu kalian untuk melakukan aktivitas sehari-hari agar kalian tetap sehat, dan pastinya berlatihnya harus semangat. Sekian dulu video Pak Guru hari ini. Pak Guru akhiri, kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa.